bahagia dan terpancar dari cahayanya kemana-mana itu lihat, masya Allah, semua orang ini dengan cahaya yang telah memancar dari raut wajah-wajah orang mukmin dan mukminat. Insya Allah ya. Terus berikutnya di ayat berikutnya, Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab la yadkhulu fi rahmati wa dhahiruhu min qibalihi al'adab. Di sana ada pembatas. Yang satu melihat orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang bahagia, senang, tidak ada rasa susah dan sebagainya. Di sebelahnya orang-orang munafik laki-laki perempuan, mereka sedang melihat orang-orang mukmin begitu bahagia. Dan mereka mengatakan, ya Allah, bahagianya, berikan kebahagiaan itu juga untuk kami. Tetapi yang terjadi, di sana ada sur itu tembok pembatas. Ini yang disebut para ulama menyebutkan ashabus surah. Ashabus surah itu kelak di akhirat ada pembatas saling melihat. Yang mukmin bisa melihat orang-orang yang terkena siksa, orang yang terkena siksa bisa melihat orang-orang yang sedang bahagia. Mereka mengatakan, ya Allah, kalau bisa begini. Tetapi mereka terbatas oleh tembok. Kalau dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin ila akhirih. Mereka orang bertanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kau masuk neraka ya? Kenapa kau masuk neraka itu? Kalau dilanjutkan, yunaduna wa lam nakum ma'akum. Dulu kan kita hidup bersama, kenapa mau masuk neraka? Masya Allah, kita dulu hidup bareng-bareng, kenapa kamu masuk neraka ya? Ya Allah, dan jawab mereka, Allah lakukan kebenaran muslim, dia hidup di dunia kita bareng, tapi pertama aku tidak mau sholat. Yang kedua, lawalan aku nut'imul miskin, tidak peduli pada orang-orang miskin. Waktu nanakudu manallah itu mereka sombong. Terus kemudian yang keempat adalah mereka tidak meyakini kehidupan setelah kematian. Nah, ini dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat yang menerangkan keutamaan orang-orang yang beriman di antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Tetapi orang beriman itu kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Sampai kapan kalian keadaannya akan seperti ini terus? Seperti ini terus artinya apa? Tidak menambah keimanan, tidak nambah ibadah, tidak nambah kebaikan, tidak nambah bijak, dan tidak tambah khusyuk, tidak tambah baca Al-Qur'annya, tidak tambah salat berjamaahnya, tidak ditambah dengan wirid-wiridnya, tidak ditambah dengan segala kebaikan-kebaikannya. Terus kemudian wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihim al-amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dulu orang-orang dulu banyak sekali ngomong begini, nantilah kalau umurku panjang aku akan berbuat baik. Kalau umurku panjang aku akan aku akan nambah ibadahku. Kalau umurku panjang aku akan nambah bacaan Al-Qur'anku. Kalau umurku panjang, aku akan nambah hafalanku. Kalau umurku panjang, aku akan sering berbuat baik pada orang lain. Kalau umurku panjang, dan itu menjadi sebuah hanya angan-angan karena tidak ada yang tahu batas umur kita. Itu sudah disindir dalam Al-Quran. Makanya di sini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas yang sebenarnya adalah man dana nafsahu, orang yang bisa merendahkan hawa nafsunya, keinginan dunianya, wa amila ma ba'dal maut,
dan dia lebih memprioritaskan untuk kehidupan setelah akhirat. Nah, alhamdulillah kita di hari Jumat ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Bisa jadi amalan kita yang terbaik dari beberapa hari yang lalu ini adalah hari ini di hari Jumat ini. Karena tadi kita sholat berjamaah. Yang kedua, setelah sholat berjamaah kita terus itikaf. Setelah itikaf kita terus ngaji. Ngaji itu apa? Tidak ada dalil yang membantah tentang keutamaan ngaji. Ngaji kapanpun, dimanapun itu hukumnya baik. Ya, dimanapun karena ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat, berisi tentang nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya sesama orang mukmin, dan tugas kita adalah wadawasau bil haqqi wadawasau bis sabr, menyampaikan kebenaran dan kemudian menyampaikan dengan kesabaran. Kita melanjutkan tentang makna-makna yang tersurat dan singkat dalam surat Al-Fatihah. Ini adalah dalam rangka kita mengisi kebaikan umur kita, ya, kebaikan umur kita. Karena apa? Umur itu bisa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkadang bukan hanya karena angkanya. Umur begini, ada yang umurnya 30, ada yang umurnya 40, ada yang 50, 60 sampai 100 tahun mungkin barangkali hari ini. Tetapi kalau di akhirat itu umur 30, 40 itu bisa jadi umurnya lebih panjang daripada umur yang 100. Ada juga yang 50 lebih panjang dari yang 100. Tetapi juga bisa jadi yang 180 itu panjangnya berkali-kali lipat daripada yang 40, 50 dan sebagainya. Itu karena apa? Karena isi yang ada dalam umur tersebut, ya, muatan yang ada dalam umur tersebut. Jadi dalam masalah umur, dalam Al-Quran maupun dalam dalam khazanah keislaman itu tidak hanya diukur dari angka, tapi dari segi kemanfaatan umur tersebut, ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengukur kira-kira umur kita ini nanti di akhirat kira-kira umur panjang atau umur pendek, begitu. Dan kemudian orang juga ketika hidup di dunia tidak boleh ngomong ke orang lain umurmu pendek, umurmu panjang, karena sama-sama tidak ada yang tahu. Tetapi secara zahir kita bisa menghukumi umur panjang seseorang kalau kita melihat kayaknya manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Nah, kita lihat, kalau orang umurnya manfaatnya lebih banyak, kira-kira secara pandangan zahir kita, kira-kira dia adalah umurnya panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia kelihatan mudaratnya, keburukannya lebih banyak dari kebaikannya secara zahir, tapi sekali lagi kita tidak bisa menghukumi orang lain karena Allah yang Maha tahu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada cerita begini. Ada orang umurnya kalau tidak salah 99 tahun. 99 tahun, kemudian dia sholat ke ini